Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Syifa Novitasari. Saya Sinjustianero. Saya Rahma Renata Budiningsi. Langsung saja kita ke materinya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih dalam pemilu yang bebas. Untuk yang selanjutnya, langsung saja kita ke salah satu contoh video terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sekalian, hari ini kami mengadakan pertemuan terbatas antara pimpinan DPR, kemudian dengan pimpinan Komisi 2 lengkap di sini dan mewakili pihak pemerintah. Dalam hal ini ada Menteri Sekretaris Negara. Adapun pertemuan terbatas pada hari ini kita membicarakan ada dua hal, yaitu mengenai masalah undang-undang pemilu dan wacana yang beredar di masyarakat tentang undang-undang pilkada. Kami tadi sudah kemudian berbincang-bincang sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang tentunya akan bersama-sama untuk membentuk undang-undang. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. Yang kedua, kami lebih fokus kemudian untuk melaksanakan putusan MK dalam undang-undang pemilu. Bagaimana kemudian masing-masing partai politik ini nanti di dalam partai masing-masing membuat sistem atau rekayasa konstitusi untuk kemudian sama-sama antara pemerintah dan DPR itu kemudian membentuk undang-undang, merevisi undang-undang pemilu. Tapi kami juga sepakati tadi bahwa undang-undang pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan presiden oleh MPR. Itu tidak ada di situ. Nah, sehingga kita perlu meluruskan berita-berita yang simpang siur yang ada di masyarakat. Nah, tentunya setelah saya sampaikan, saya akan minta kepada pimpinan Komisi 2 yang komisi teknis yang akan membahas dan pihak pemerintah untuk kemudian menyampaikan kepada teman-teman media. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan. Kami dari Komisi 2 DPR RI sebagaimana prolegnas tahun 2026 diberikan tugas untuk menyiapkan draft naskah akademik dan draft rancangan undang-undang revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu hanya berisi dua rezim pemilu, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum legislatif, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Khusus terkait dengan Pilpres, kami sepakat atas arahan pimpinan DPR tadi bahwa tidak ada satupun keinginan untuk merubah norma menggeser dari pemilihan langsung ke MPR. Satu, karena itu bukan domain dari undang-undang, itu merupakan domain dari undang-undang dasar. Dan yang kedua, memang tidak ada sedikit pun keinginan politik untuk melakukan hal tersebut. Ini penting untuk disampaikan kepada rakyat bahwa DPR dan pemerintah memegang teguh
teguh demokrasi konstitusional yang sekarang sedang dan terus berjalan. Dan yang kedua, terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada, kami membagi 2 term. Term yang pertama mulai Januari ini, kami membuka diri dan mengundang secara aktif seluruh stakeholders kepemiluan dan demokrasi yang ada di Indonesia. Apapun Undang-Undang Pemilu, apapun pikiran dan pandangannya terkait dengan desain pemilu dan model pemilu kita ke depan. Di sisi yang lain, kami tentu akan menyiapkan daftar inventarisir masalah yang penting terkait dengan pemilu kita ke depan yang nanti akan dibahas di internal partai-partai politik masing-masing. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari Komisi 2 DPR RI. Kami memastikan meaningful participation insya Allah akan berlangsung di Komisi 2 DPR RI dalam konteks revisi Undang-Undang Pemilu ini. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri Saudara. Baik, terima kasih pimpinan DPR dan seluruh pimpinan Komisi 2. Jadi dapat kami sampaikan bahwa kami, pemerintah dan pimpinan DPR dan termasuk pimpinan Komisi 2 rutin berkoordinasi dalam hal membicarakan mengenai rancangan undang-undang pemilu maupun wacana-wacana yang beredar di masyarakat berkenaan dengan sistem pemilihan kepala daerah. Nah, hari ini alhamdulillah lengkap kami berdiskusi dan pemerintah pada posisi yang pertama tentunya berterima kasih kepada pimpinan DPR dan Komisi 2 yang setelah masuk di prolegnas intens untuk membahas, mempersiapkan daftar isian masalah, kemudian tadi juga memutuskan untuk secara rutin membuka partisipasi publik. Nah, sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden, kami pemerintah yang pasti adalah bagaimana kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, meskipun kami paham bahwa kita semua mewakili partai yang mungkin memiliki cara pandang yang berbeda-beda, tetapi beliau menekankan bahwa apapun itu kita harus berpikir untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu tambahan dari kami, Pak Dasko dan para pimpinan Komisi 2. Nah, kalau yang berkenaan dengan wacana yang berkembang di masyarakat tentunya itu kita hormati sebagai sebuah pandangan, tetapi sekali lagi secara formil berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang wacananya akan dipilih oleh DPRD secara formilnya belum dibahas atau belum masuk di prolegnas di DPR. Saya kira itu, terima kasih. Baik, kesimpulan 3. Yang pertama, tidak ada pembahasan undang-undang pilkada. Yang kedua, DPR fokus membahas revisi undang-undang pemilu. Yang ketiga, dalam revisi undang-undang pemilu khusus di Pilpres, pemilihan presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Demikian. Terima kasih. Okay. Nah, teman-teman semuanya, berdasarkan salah satu contoh video yang telah kelompok kami ambil terkait rencana revisi Undang-Undang Pemilu, kita semua tahu bahwasanya ada 2 poin penting dalam hal ini. Yang pertama adalah kedaulatan di tangan rakyat. Pada materi yang sebelumnya, kita pernah mempelajari bahwasanya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. DPR dan pemerintah dalam hal ini juga menegaskan bahwasanya presiden itu dipilih langsung oleh warga atau rakyat, bukan oleh MPR. Yang kedua adalah partisipasi publik. Demokrasi yang sehat akan melibatkan warganya dalam segala aspek. Dalam revisi undang-undang ini, DPR juga berjanji akan membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk ikut memberikan masukan. Di sini saya ingin menjelaskan pasal apa saja yang menjadi landasan hukum pada video peristiwa tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu menjadi fokus utama revisi oleh Komisi 2 DPR RI pada tahun 2026. UU ini mengatur 2 rezim utama, yaitu pemilu presiden atau wakil presiden serta pemilu legislatif, yaitu DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya
pasal 6A ayat 1 yang bunyinya meskipun tidak disebutkan nomor pasalnya secara lisan, pimpinan Komisi 2 menegaskan bahwa mekanisme pemilihan presiden adalah domain konstitusi atau UUD. Konstitusi kita mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan MPR. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu agenda revisi UU Pemilu ini juga difokuskan untuk mengakomodasi dan melaksanakan putusan-putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi terkait pemilu. Selanjutnya ke kesimpulan. Demokrasi adalah sistem pemerintah yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Oleh karena itu, demokrasi memerlukan partisipasi aktif masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pelaksanaan hukum yang adil agar tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.